بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه الذي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات أما بعد فقال المصنف والصعبة الثانية والعشرون تحقها بنية محسوسة وهي أن ينبي الشخص بقلبه زكاة الفرد وليس عليه تعيين الأموال فإذا ملك نصابا من الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار والنحل والقرن وجب عليه أن يدفع زكاتها للأصناف الثمانية أو المحجوتين منهم كالفقراء والمساكين والمسافرين الذين يحتاجون لمونة السفر والذين ارتقبتهم الديون قال صلى الله عليه وسلم ما خالت الزكاة مالا إلا أخلق. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustad, sepuh, bini sepuh, wabil khusus pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit On Air ingkang tansah kula muliaken, Ketua Wakil beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati, mustamiin mustamiat, santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwamit On Air ingkang tansah kula tresnani rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita pinten-pinten kenyamatan, kesehatan, kesempatan, kelupangan, kelapangan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di aula yang mulia. Bapak. Pak, pagi bukan siang. Belum menjelang pagi menjelang siang. Ini Bapak. Iya Bapak. Menjelang siang ngoten pagi. Ya wis. Ya kok bakal yang juga awas. Enggak digerok nato. Pagi menjelang siang, mudah-mudahan kempal kula panjenengan sedaya pinaringan berkah barokah rezekine, berkah barokah rumah tanggane, berkah barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi kunjuk katuring ngarsanipun junjungan kita insan pinilih lan kinasih patokaning jagat panutane umat menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak keluargane lan sak sahabate. Mugi-mugi kanthi selawat salam menika kita sedaya tetep diapi dados umatipun lan benjing tansah pikantuk syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin amin. Salawatan bu salawat lawas bu salawat anyar masalah salawat akhir salawat malah sing lawas orsinil lu ya akeh timbang sing anyar akeh kae malah repot cari albani ta berarti alban tuh yang muncul belum dimod itu diperiksa speknya masing-masing. Terima kasih khususnya palingan matanya ditinggal. Oke, monggo di aman dulu. Terima kasih. Lanjut, Bang.
Kita lanjut pelajaran kita halaman yang ke-70, barangkali ada yang bisa menyimak. Pembahasan batasaniyatu wal asruna ada uzakati limustahiqiha. Ini pelajaran terlambat. Kemarin baru kita zakat, baru bahas tentang zakat. Wasong batasan yaitu wal asruna utawi cabang iman kang kaping 22. Kata musannif ada uzakati. Cabang iman yang ke-22 itu iku nakaten zakat limustahiqiha. Marang wong sing maksusatin kang den tentuaken. Wahia utawi niat iku ayyan ya syakhsu. Yen to niat sapa wong suwiji biqalbihi ing dalam atine syakhsu. Niat apa niat zakatul fitri? Ni walasalan orang ana iku alaihi ingat bal apa yang nyatakan piro-piro banda. Cabang iman yang ke-22 adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus ada niat. Jadi syarat rukun daripada zakatul fitri adalah niat. An-niyatu fil qalbi. An-niyatu fil qalbi wa talaffuzu nakban. Niat dalam hati mengucapkan sun. Kalian di sana itu menjadi apa? Menjadi panitia zakat fitrah. Tanya dulu sudah diniati apa belum? Jenengan itu tidak harus memaksakan orang itu di depan untuk niat. Kalau sudah niat ya sudah. Karena niat itu fil qalbi dalam hati. Jenengan ora bakal neru. Asal dia sudah mengucapkan sudah, berarti sudah niat. Apa alasannya? Walaisa alaihi ta'inul amwal. Tidak harus menyebutkan benda, harta atau barang yang disakati. Baik zakatul fitri maupun zakatul mal. Faida malakan nisaban minad dhahab wal fiddah wal mawashi wal hubub was simar wan nahud wal qarb wajib alaihi ayyad fa zakataha lil asnaf. Orang yang berhak menerima. Jadi zakat itu tidak wajib menyebutkan, ya, tidak wajib menyebutkan zakat apa. Yang jelas dia sudah niat mengeluarkan zakat. Kalau niat mengeluarkan zakat itu syarat rukun. Tapi sebutkan. Terjadi satu gelombang persoalan di beberapa Idul Fitri, kurang lebih 3 kali lah. 3 kali ini satu kebingungan dari jamaah, bahkan dari ustadz-ustadznya itu sendiri. Kalau Ustadz Taiwan saya percaya sudahlah, PCI aman. Tapi yang sok ilmiah ini yang kadang-kadang bikin jamaah. Sekarang saya tak warai rodo sedikit jelim durung kemana-mana. Zakat fitri loh. Zakat fitri bentuknya apa, Bu? Jenengan keluarnya. Beras atau uang? Uang belikan beras. Itu Pak. Kalau di Taiwan duit,
Madzhab Syafi'i jenengan madzhab sinten wis? Madzhab sih. Syafi'i, Mbak. Syafi'i. Kalau Syafi'i wajib dikeluarkan apa bentuknya? Beras, Mbak. Beras. Oke. Beras. Oke. Lalu jenengan saat fitrah saat zakat itu keluarnya duit apa beras? Duit. Saya memegang beras, Mbak, karena disediakan beras terus dihukumin niat yang bisa keluar. Yang tidak bisa keluar kami pakai uang, Mbak. Pakai uang, baik. Yang jadi persoalan itu begini, nggak masalah pakai duit atau pakai beras itu nggak masalah. Yang jadi ya, kata ustadz mereka. Masalahnya begini, yang boleh menggunakan pakai duit itu mazhab Abu Hanifah. Ya kan? Mazhab Abu Hanifah. Baik. Sekarang mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i itu beda cara mengeluarkannya. Karena mazhab Syafi'i itu 2,4. Anggap 2,5 lah. Yang 2,4 kita kubulatkan itu beras 3 kilo beras dikeluarkan. Sekarang jenengan pakai duit, berarti kalau pakai duit harus pakai mazhab Abu Hanifah. Sedangkan keluarkan dari bentuk barang yaitu kurma ataupun anggur. Maka dikalikan dengan uang. Anggur 4,5 kilo atau 4 kilo, kurma 4 kilo atau 4,5 kilo, lalu diuangkan. Jenengan kan prakteknya 2,5 kilo atau 3 kilo beras. Kita apa mboten? Jenengan ngekrusna duit pakai beras apa pakai anggur? Beras. Nah, ini namanya pencampur adukan. Harusnya kalau jenengan mau pakai duit, itu pakai mazhab Abu Hanifah total. Berarti yang digeruskan itu anggur, jangan beras. Mahal, Bang, kalau anggur, Bang. Berarti iya makanya. Itu yang jadi polemik itu di situ. 3 kali lebaran Bu, Bapak diundang untuk membahas tentang masalah itu. Ini jamaah mereka prakteknya itu pakai beras, sedangkan saat ada orang yang tidak bisa keluar lalu dia pakai duit, sedangkan duit itu dikeruskannya lewat beras. Padahal duit itu mazhab Abu Hanifah, maka dia harus mengeluarkan zakat sesuai dengan peraturan Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah itu cuma ada 2. Kalau enggak kurma ya anggur. Wah, yes. Ya. Jenengan si aman-aman bae Bu, ora weruh. Sing putek yang kene wong tuane. Sing digojlok pirang-pirang. Jenengan biasa. Orang ngerti kan jenengan? Nggak tahu kan? tiba. Persoalan itu kan? Saniki baru ngertos buah. Lah iya mangkane. Kabeh ya guru sing pusing Bu. di belakang sana itu guru digojlok entek-entekan sama Albani Bu. Albani kan terbane hadisnya sohe apa ndak, terus Takarannya sendiri-sendiri nanti kalau muridnya digojlok yang bisa jawab. Untungnya ya gurunya rada gedeng sithik lah. Sebenarnya orang gedeng ya malah. Tapi bener Bu, wong model ngono kan kudu dilawan karo cangkem-cangkem sing angel. Wis tak omongin ngene. Oke. Di sana itu ada PCIN, Bu.
orang-orang PCNU itu ya bukan orang biasa. Apapun yang mereka beliau-beliau ini lakukan itu sudah dipikirkan jauh-jauh sebelumnya. Dari sisi ilmu ada benernya, Bu. Saya ulangi, dari sisi ilmu ada benernya. Jangan dikira salah loh pemikiran yang seperti itu. Memang dari sisi ilmu bener sih model. Kita tidak bisa pungkiri, kadang-kadang jenengan itu pindah mazhab saenake dhewe yang baik, yang menguntungkan itu secara otomatis pindah kok. Jenengan tanpa sadar sudah pindah mazhab kan? Saat berpakaian saja jenengan sudah pindah mazhab tanpa jenengan sadari kan? Nggih, Mbak, karena pakai duit. Iya. Enggak, pakaian, secara pakaian. Pakaian saja jenengan itu sudah pindah mazhab. Mazhab Imam Syafi'i itu wajib pakai cadar, Bu. Jenengan kan nggak pakai cadar, kan? Abu Hanifah berarti jenengan. Artinya begini, dalam porsi atau itu mengambil mazhab Abu Hanifah. Dan tidak salah, Abu Hanifah gurunya Imam Syafi'i. Nggak masalah. Kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu prakteknya dalam keseharian kita tidak Syafi'iyah murni. Tidak Syafi'iyah murni. Baik dari sisi pakaian maupun prinsip dalam kehidupan. Itu ya, tapi ya barokah wong ora ngerti ngono dadi aman-aman bae. Iso wong ora paham be barokah ibu meneh paham ngono. Malah sing kene sing bingung jenengan sing ambek sing santai-santai. Corona memaksa kami untuk pakai cadar, Mbah, pakai masker sama. Otomatis langsung pakai cadar. Ya enggak. Jenengan malah dianggap teroris malah repot. Suruh cadar. Kita pakai masker, Bang, kemana-mana. Pakai cadar enggak sama. Enggak, ini bener saya guys. Dari sisi ilmu. Tapi dari sisi kroman sekarang. Ya, dari sisi kroman. Sebab zakat itu ada pemuliaan, Bu. Jangan dikira cuma sekedar zakat tok. Allah bal tukri. Ada apa penghargaan, menghargai lo. Kalla bal tukrimuna yatim, memuliakan. Anggap begini, dalam satu kampung itu ada 400 orang miskin misal. Dalam 400 orang miskin itu ternyata terkumpul ada 2 kintal. Berarti 200 beras misal. Yang berpendapat bagi rata. Jenengan bisa bayangkan 400 orang miskin dibagi 200 untuk 400 orang miskin dapatnya berapa, Bu? Kilo, Bang. Setengah kilo. Pantes enggak? Nggak pantas, Bang. Enggak pantes, enggak ada pemuliaan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun enggak pantes, yang penting kebagian kabeh. Wong podo-podo melarate. Timbangannya dalile wong Jawa kan, timbangannya ora oli sama sekali. Kan seperti itu. Sedangkan dari sisi zakat kalla bal tukri ada yang harus menghargai ngono. Dan sisi pendapat ini pun khilaf.
namanya khilaf. Apa 11-12 gitu loh, artinya mirip-mirip, tidak jauh dari itu, dan tidak mas. Maka pada saat pembahasan itu saya sedikit bodor lah, tak ajak guyon mawon sing tiang-tiang sing model ngoten. Majelis sebelah diobok-obok pasal segala macam. Soro sediro pernah jadi. Orang yang punya ijtihad, orang yang punya pendapat, dia harus mempersiapkan diri untuk membuat solusi. Kadang-kadang kita terlalu picik, Bu. Terlalu picik menghukumi seseorang tapi tidak bisa orang tersebut. Kan kacau. Semua makanan yang di tempat-tempat kayak jenengan Hong Kong, Taiwan haram. Biarpun berlabel halal tetap enak keharamannya. Saya tanya, solusinya piye? Ya pulang. Apa jenengan anake akeh, tange poret. Jenengan siap nyauri. Menang, Bro. Ya nggak bisa berbuat apa-apa, Om. Ya boleh ini harus pulang ke Indonesia, berkah ning Indonesia. Kau siapkan dulu. Dia pula biar utang-utangnya terlunasi. Kue biar bisa kayak solusi kok. Sudahlah, biarkan mereka itu tenang ibadah di sana. Jangan kau haram-haramkan. Kabeh ini alam dunia ya orangnya sing halal, orangnya sekarang halal murni, saya bilang. Seperti apa Imam Ghazali memandang dunia ini? Orangnya kabeh ini suka sing tiba kok langit maring cangkem dewa. Seorang kena wadah-wadahan. Wah asli murni halal. Jadi apapun apa jenengan di rumah ini, semua yang jenengan itu miliki halal belum tentu. Mesti ada subhate. Jangan jadikan mereka itu merasa terbebani. Agama itu memberikan solusi, bukan menambah persoalan. Biar caranya gue bisa menenangkan jamaah, dan tetap kerjanya ya tenang, ngaji. Mana lu? ABKB diharam nggak? Tengok, clear sudah. Dikira tidak apa-apa di sidang, tapi yang jalan orang-orangan lakon. Kalau malah justru pendapat Bapak itu begini, kalau zakat itu bukan sekedar cuma beras tok. Pas ini duitnya ngono lho. Apa orang fakir miskin makan nasi saja, yang butuh lauk kutunin duit, Bu. Ya duit, ya beras, menurut. Berasnya 2,5 kilo atau 3 kilo, duitnya 15.000. Semalam juta. 20. Itu duitnya 20 ya. Ya itu jos bener gue, wis. Memang seperti ada kita
menengok diri kita dulu sebelum kita mengeluarkan zakat. Iya, zakat kalau makan tanpa lauk pun ya rada wis sega tanpa lauk ya ora enak rasaan. Yo ana duwite ya enak. Kan seperti itu. Fa'idha malaka nisaban minadz zahab, maka ketika seseorang itu memiliki nisab sampai batas nisab dari zahab, emas, wal fiddah, perak, wal mawashi, wedhus, kambing, wedhus ya, domba, sapi, wal khubub, biji-bijian itu kurma, anggur, sebagainya. Wasrimari, wawohan, nahal, wal karbi, wajib alihi ayat fa'a ingatase saksun apa yentoh nampaaken sapa saksun zakataha ing zakate zakat kabeh lil asnafi marang wong sing berhak piro as-samaniyah 8 golongan. Abil maujudi utawi wong kang maujudi minkum saking asnaf as-samaniyah kal fuqara wal masakin wal musafirin, seperti fakir, miskin, musafir. Bu, 8 golongan Al-Quran telah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini ada beberapa golongan yang lebih didahulukan. Ya, ada beberapa yang didahulukan. Akrabin ini lebih dekat, lebih didahulukan menerima zakat mal. Kerabat itu lebih didahulukan, Bu. Ada fakir, ada miskin, ya. Nggak tahu sekarang ada fakir atau ada nggak, Bu? Kira-kira fakir sekarang ada nggak? Kira-kira saja. Kalau miskin hampir fakir yang Bapak tanya. Saya fakir sama miskin, jangan-jangan jenengan orang paham. Apa bedanya fakir dengan miskin? Apa, Pak? Fakir dengan miskin bedanya apa? Fakir tidak bekerja, miskin bekerja. Fakir tidak punya pekerjaan, miskin punya pekerjaan. Nggih. Oh, gampangane ngono. Nggih, usah Ya. itu. Tapi yang fakir tersebut memang dari lahir itu dia cacat, terus kondisinya memang sudah tidak bisa bekerja dan tidak punya orang tua dan sebagainya. Kalau Oke. antara saya Artinya tidak bisa Baik. Kurang lebih seperti itu. Bahwa fakir itu ya mungkin orangnya normal, nggak harus cacat, mungkin. Tapi memang keadaan ekonominya itu begitu susah. Hari ini makan, besok belum tentu makan. Artinya apa? Artinya orang tersebut tergolong fakir. Bahwa besok itu apa bisa makan atau tidak, dia nggak ngerti. Kalau miskin itu mungkin punya motor, Bu. Mungkin punya motor. Jadi orang punya motor jangan dikira tidak miskin, bisa jadi miskin. Karena motor itu alat. motornya kredit baru bayar. Oh, malah kredit. Berarti orang tersebut 2 kali dapat zakat karena duwe utang berarti, Wak. Wong sing duwe utang
karo wong sing melarat, berarti 2 double, lumayan. Sekarang batas nisab. Apa namanya? Dari batas nisab ini. Dan itu duweni duit soalnya, wong pekerja. Nanti zakat profesi beda lagi, tapi dan itu saya tidak akan membahas dengan ya utangnya siapa. Jadi ya percuma dibahas. Kalau jenengan ya oleh zakat, orang yang termasuk asnaf samaniyah 100 juta. Oke. Duit timbang 100 juta. Zakat lebih cepat untuk menghitung ala mazhab Syafi'i itu diperhitungkan, digeruskan dengan emas. Dan gampang dan cepat. Ya. 85 gram. 1 gramnya itu 500 misalkan. Kali 85. Kalau 1 gramnya 500 dikali 85 berapa? 500 kali 85. Berapa? 4,5 juta. 45 juta. 45 juta, Pak. Tapi emas sekarang 1 juta, Pak. Emas 1 juta sekarang. Enggak, yang asli 1 juta. Yang murni 85 juta. Oke. Nambah ringan bahaya kita itu. Kalau di 4,5 kan kita harus mengeluarkan zakat 1 nisab. Tapi kalau 85 kan masih mendingan loh. Kalaupun kita punya 85 berarti kan 2 kali kita mengeluarkan. Tapi kalau punyanya 45 kan cuma 1 kan. Karena dikeluarkan 2,5. Oke. Anggap baik lah, anggap 100 kita gerapan, kita bulat. Diambil 25. Berarti 2,5 juta. 2,5 juta. Yang menerima zakat 2,5 juta loh, Bu. Jenengan punya duit 2,5 juta zakatul mal. Oke. Yang menerima zakat ke 20 orang. Misalkan contoh saja ini. Ya. Contoh saja. Ada 25 orang. Berarti dapatnya berapaan? 20 ribuan, Mbak. 25. Berapa? 10.000. Atau 10. Kalau 25. Iya, 100. 100 orang. Baik, Bu. Duit 100 oli apa, Bu? Dapat apa zaman sekarang? Beras 10 kilo, Mbak. Itu kalau 25 orang. Kalau 50. Maksudnya orangnya 50, dapat 5 kilo. Enggak, pakai duit. Kan uang zakatul mal 2,5 juta kan? Iya. 2,5 juta dibagi 50 orang. Kan cuma dapat 50.000. Ya kan? Cuma dapat 50.000. Dalam 1 hari 50.000 itu saya 25 sekarang apa? 50.000 itu dapat apa? Serba mahal. Beras sekilo, Pak. Makanya. Lain-lain. Makanya begini, Bu. Makanya begini. Ini zakat mal loh ya. Saya ini kembali. Jika malakan nisab minat zahab itu sudah ganti pembahasan zakatul mal. 100 dah.
Makanya tadi di awal Bapak sudah sampaikan ada ikroman kala bal tukrimunal yatim. Tapi harus kita dahulukan menerima zakat itu adalah apa, kerabat, akrobin, kerabat dekat dulu. Mungkin keponakan kita, kebetulan keponakan kita itu melarat. Andai kata jenengan itu melalui badan amil zakat, PJNU menyediakan badan amil zakat. Jenengan punya duit 100 juta sudah sampai nisab, harus dikeluarkan 2,5 juta. Lalu jenengan datang ke PJNU mengeluarkan 2,5 juta untuk zakat. Pertanyaannya, ponakan jenengan dapat berapa? Pasti akan membagikan dari 2,5 juta itu bukan hanya dikhususkan untuk ponakan jenengan. Makanya dua-duanya benar, Bu. Jangan dikira salah. Dua-duanya benar. Sing dibagi rataya ada benarnya karena yang mengkhususkan dia sendiri yang datang mengeluarkan zakat itu pun enek kemotone. Ada ikromannya. 2,5 juta. Boleh jadi ponakan jenengan dapat 1 juta, Bu. Yang 1,5 juta dibagi. Sing penting ponakan boleh akeh. Wong keponakannya dewe datang ke keponakan keluarkan 1 juta, yang 1 juta boleh lewat amil, boleh dibagikan sendiri, bisa. Gak masalah, sing penting ponakannya dewe boleh akeh. Dan itu pun lebih ikroman, lebih ada sisi pemuliaannya, benar juga. Badan amil zakat itu pun dibenarkan, lewat secara langsung itu pun disarankan. Nah, itu namanya lagi-lagi khilaf, berpendapat, boleh saja. Jam berapa, Bu? 7:30 bagus. Kenapa? Masih kurang setengah jam lagi. Dengan ngono kuwi. Samot. Sekali-kali aja suwe-suwe. Dan sekarang begini, Bu. Kita sudah tahu Al-Quran mengajarkan kita, guru-guru pun sudah menyampaikan 8 asnaf, 8 orang yang menerima zakat. Sekarang begini, cara prakteknya di masyarakat itu tidak sama. Maka tetap Bapak akan menyarankan sama kalian yang dengar ini, menyarankan sama kalian untuk bertanya kepada ulama setempat kalian di kampung loh ya. Nanti kalau jenengan pulang, ya ibu kan ilmu nih on air ke kadang nggak bisa praktek, tapi di rumah nanti bisa praktek. Paling nggak jenengan bisa ngerti sih, paham sih nembe prakteknya besok nih rumah. Tanya sama sesepuh sana atau Pak Kadi itu berapa orang yang menerima. Nek jenengan wis takon ngono berarti jos. Wong sing takok tentang masalah zakat berarti wong sugih, wis berarti tak dongakna dadi wong sugih kabeh. Ora mungkin wong Pak. Amin ya rabbal alamin. Jenengan itu tanya sama ulama atau perangkat di sana, mungkin ulama sudah bekerja sama dengan perangkat desa segala macam untuk membahas tentang. Karena kalau di kampung-kampung yang santrinya masih kental, Bu, itu masih dibahas masalah itu. Sehingga saat kita mau mengeluarkan zakat itu tidak bingung. Harus kemana, harus sama siapa, kita nggak bingung. Nggak tahu di kampung kalian. Kalau di sini seperti itu. Kalau di sini itu dari 8 itu ada 4 yang diprioritaskan.
Ya, 4 yang di prioritas. Termasuk masih banyak. Nggak tahu kalau di kampung kalian kan mungkin nggak ada Ibnu Sabil. Ya. Sini tuh fakir, miskin, terus ghanimah. Janda tua yang banyak di rumah saya, Pak. Apa? Janda tua yang tidak punya suami, kadang terlantar. Ya, artinya jenengan itu tanya dulu ke ulama setempat. Saya nggak tahu apakah itu dibahas atau enggak ya. Saya nggak tahu. Kalau di sini itu dibahas, disepakati oleh masyarakat menerima zakat, gitu loh. Yang lain enggak. Enggak ada amil. Ya mau dibilang amil piye, cukup duduk di masjid, orang datang ngasih sambil ngerokok. Itu bukan amil, panitia itu. Sing diarani amil ke, Nabi ke nate merintah sahabatnya untuk ngambil zakat dari Medina ke Yaman, antar negara, Bu. Ya kalau dia itu menerima zakat ya pantas karena bekerja dari Medina ke Yaman gitu. Ya paling unta, ngorenya kapal terbang. Yuk macem, artinya pantas menerima. Yo saya ini cuma duduk nunggu orang lewat zakat, Bu. Oh, mau malah menau. Saya sales deh. Nah, itu panitia. Makanya di sini loh ya, saya ulangi. Di sini itu tidak menerima. Di sini karena dianggap seperti itu. Nggak tahu kalau di sana. Sebab fikih itu beda tempat, beda penerapan, Bu. Jangan salah. Di sini halal bisa jadi di sana haram, dan itu sah. Orang sama menteng-mentengan, kata siapa? Ini halal, harusnya halal ya. Biasa mawon. Gue halal ya wis. Malah banget, aku haram. Dari Dari imamku, dari kiaiku haram. Kepiting misalkan. Sampai detik ini, Bu, kepiting itu bureng, Bu. Sampai detik ini pasal masail, ya. Itu masih loading, Bu. Ditentukan halal atau haramnya itu masih loading. Kenapa? Ya karena kiai sing wis kadung makan kepiting dan terasa enak, dia bela-belain halal, Bu. Bela-belain halal. Dianggapan wis dua alam. Berarti haram. Sampai detik ini, Bu. Dan itu biasa mawon. Sing doyannya halal, sing ora doyan haram. Semua apa itu, Pak? Bener jenengan lah, Bu. Tak pikir-pikir bener jenengan. Saking nggak ngeruwe, saking nggak pahami, makan kepiting ya enak mawon. Orang jadi kepikiran ini halal apa haram. Sakit kual loh, Pak. Enggak ada beban sama sekali. Lahap wis, enak wis. Sampai korek di piring-piringnya. Masyaallah. Udah tahu nggak mau makan, Pak. Dulu makan nggak apa-apa, nggak tahu. Enak kan? Iya, baru kayak bodoh kan, mangannya enak kan? Orang kepikiran halal apa haram kan? Ya tetap barokah. Mungkin jenengan ya wis harus apa? Waya zaman masih bodoh ya wis bene. Artinya baik, nanti berarti jenengan itu harus tanya kepada ulama setempat kalaupun ternyata ada praktek yang semacam ini. Kalau enggak berarti kan jenengan sudah pernah ngaji 8 orang yang menerima, 1 orang lebih didahulukan yaitu kerabat, bisa keponakan, bisa siapa lagi, adik.
Yang boleh menerima zakat itu yang bukan dalam tanggungan. Saya ulangi, yang boleh menerima zakat itu yang tanggungan, berarti tidak boleh disakati, nggak boleh menerima zakat. Mohon maaf. Istri berarti tidak boleh menerima zakat yang jenengan, tidak boleh. Karena zakat pun tidak boleh diberi wong tua yang jenengan. Ora oleh, Bu. Nek maning wong tua ya sedekah. Paham ya? Sudah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma khalatis zakatu malan kutu illa Dawe Kanjeng Nabi, pur apa zakat ing bondo kejaba mesti ngrusak ing bondo. Saya ulangi. Kat malan kutu illa ahlat. Tidak tercampur zakat itu kepada harta kecuali harta itu sendiri. Artinya ngene, Bu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, saya ulangi, jenengan duit terus sampai nisab, enggak dikeluarkan zakat. Zakat karo banda itu tidak akan pernah tercampur, Bu. Kalau masih dicampur, artinya tidak dikeluarkan, akan merusak itu sendiri. Sampai detik ini, Bu. Dulu waktu sukses, benar-benar sukses. Pulang, sukses masalahnya. Sebagai penghasilan dewek selain daripada BMI. Ya sudah pulang. Pak, santannya kok agak terputus-putus ya jenengan. Apa HP-ku? Halo, ampun. Oke, HP-nya pulang itu, HP-nya pulang itu. Lalu, ya sudah. Saya bilang tetap zakat ya. Oke, pulang. 1 tahun kemudian, Bu. Sakit itu tidak pernah kunjung sembuh. Sakitnya nggak pernah kunjung sembuh. Ini belum selesai, datang yang lain. Ini belum sembuh, datang yang lain. Tahun 2017 saya pulang. Saya tengok, kenapa kamu kok gini. Saya nggak tahu apa ini efek dari penyakit yang dibawa dari Taiwan atau enggak, jangan salahkan dulu Taiwan. Saya tanya dulu, pesanku kamu harus zakat. Ya astagfirullahaladzim. Sudah menyampaikan zakat itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan itu akan merusak itu sendiri. Contoh tadi kasus dan ini nyata, Bu. Saya memberikan contoh kasus yang benar-benar nyata, yang benar-benar terjadi, dengan sadar bahwa nabi tenan, omongannya mesti dia nggak mengeluarkan zakat, bahkan bisa lebih parah, bisa merusak masalahnya, kata Nabi, bisa merusak pondok kuwi. Artinya bisa lebih keluaran yang harus dikeluarkan ketimbang zakat yang harus dikeluarkan. Oke, anggap 100 juta, 2,5 juta, 1 tahun harus dikeluarkan. Ternyata tidak dikeluarkan, jatuh sakit. Maka dia harus berobat. Sampai 2 juta belum kunjung sembuh. Datang lagi, belum lagi selesai, datang lagi.
berobat lagi A, B, C 2 juta, sudah 4 juta. Sudah 2 kali. Yang 4 juta, Bu. Belum lagi A, B, C 2 juta sudah. Begitu seterusnya. Allah akan ambil zakat orang itu tanpa apa? Dengan caranya. Allah akan ambil zakat itu dengan caranya sendiri. Pangeran duwe bala model-model ini penyakit. Itu bala tentaranya pangeran. Jangan dikira tidak. Saya naik kendaraan, bala tentaranya pangeran. Dilalai pengen jalan-jalan, ternyata tabrak aja. Kayaknya nggak mati, tapi kendaraannya rusak, perlu perbaikan duit. Terus, makanya Bu, lakoni gawe Nabi, Bu. Ning jenengan wis sampai nih, sok keluarkan. Mungkin tubuh kita selalu sehat. Allah punya cara lain, Bu. Kau tetap sehat, tapi hartamu akan saya ambil dengan cara entek, Bu. Coba, cuma 2 juta saja. Makanya joe eman-eman. Itu, Bu. Haknya 8 golongan. Yang mungkin Allah uji mereka dengan tidak, orang iso ngasap, orang iso nyambut gawe, ada haknya dari kita yang dititipi lebih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyalurkan sama mereka. Ada janda-janda yang tadi, Bu, janda-janda yang tidak bisa iso kerja segala macam, Allah titipkan itu lewat kita untuk menyalurkan sama mereka dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman dan sahabat-sahabatku, tutup kena beler, tutup kena orang ketimu, bensin yang dur bensin sing pusing. Supaya yang jenengan ya biasanya piye? Ya biasanya zakat yang mesti wis dipikir karo Pak Arif Yudi segala macam, karo ustad-ustad ning Taiwan. Dengan dan saya tidak merasa terpikirkan terbebani dengan model-model sing kayak Albani ngono, karena kita punya PJNU yang punya pegangan wis pasrah mawon. Tapi ya itu tadi ya Bu, saya pesan dari sisi ilmu bener Albani, bener. Artinya ya harusnya kalau mau pakai duit ya pakai madzhab Abu Hanifah. Tapi yo kemahalan kita makannya aja. Jenengan mangan apa? Mangane beras. Mangane beras kok kongkon zakat. Ya bener jenengan ya dalil awud-awudan ya saya bener. Aku mangane beras kok dikongkon keluarna kurma. Karena ini bener yang dikeluarkan zakat kan makanan pokok kita kan Muawiyah kan mengambil pendapat seperti itu. Kata Muawiyah ketika datang ke Mesir melihat makanan yang itu gandum, ya sudah keluarkan gandum untuk zakat mereka. Sebab kalau di Mekah Madinah itu bukan gandum kan pada saat itu. Ternyata sampai datang sana dia harus mengeluarkan zakat A, sedangkan A tidak punya, yang punya itu gandum karena makanan mereka itu gandum. Kata Muawiyah, ya sudah, berarti yang dimaksud Nabi zakat fitrah itu zakat makanan pokok, ya keluarkan. Itu ijtihad tuh namanya. Ya mirip-mirip bener-bener. Ini bener cocokannya besok nih akhirat Bu, karo pangeran karo kanjeng Nabi. Maksudnya ngene kanjeng Nabi. Angger diyakan ditaslim karo kanjeng Nabi wis dengan selamat. Ini ora ya wis. Ya lu pula saya karo Gusti Allah. Ya sepuro dan seterusnya dan seterusnya. Sudah mungkin itu saja, insyaallah waktu juga sudah siang.
Wasum batu salih satu wal isruna cabang iman kang kaping 23 saumu Ramadan bi ayat rukasa iral muftirati fi ayami biniyatil laili itaatil maula minal fajri. Insyaallah insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan dan kajian yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina تبارك الله أصحاب الرجل الحمد لله رب العالمين شاكرين حمدا ناعمين حمدا سدى يا ربنا لك الحمد كما جئت بالجر والجلال سبحانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا شيخنا ومعلمنا إخواننا وأخواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك سميع قريب يا بودي الحج Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika tawakkalna wa ilaika abna faghfir lana ma qaddamna wa ma a'lanna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana rabbana hab lana من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.